Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusana Nintiara Hayu dari kelas B5 dengan NIM 238113017. Di sini saya akan membahas tentang makalah fikih ibadah dan berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu toharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci, sedangkan secara istilah fikih adalah menghilangkan hadas dan najis agar seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tertentu, khususnya sholat. Bersuci merupakan syarat sah ibadah, terutama sholat sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran agar umat Islam menjaga kebersihan lahir dan batin. Bersuci meliputi dua hal yang utama, yaitu menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan hadas dilakukan dengan wudhu atau mandi wajib, sedangkan menghilangkan najis dilakukan dengan membersihkan benda, pakaian, atau tempat dari najis sesuai ketentuan syariat. Hadas terbagi menjadi hadas kecil yang disucikan dengan wudhu dan hadas besar yang disucikan dengan mandi wajib. Selain air, Islam juga memberikan keringanan berupa tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakannya karena uzur. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan memudahkan umatnya dalam beribadah tanpa menghilangkan esensi kesucian. Untuk penjelasan yang kedua yaitu sholat. Apa itu sholat? Sholat merupakan ibadah wajib yang menjadi tiang agama Islam. Secara istilah, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat sah sholat antara lain suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui tata cara sholat. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat dianggap tidak sah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, seperti setelah buang air kecil atau tidur. Hadas besar disucikan dengan mandi wajib, seperti setelah junub atau haid dan nifas. Kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki antara pusar hingga lutut. Kemudian aurat perempuan setelah tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Setiap sholat wajib memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan syariat seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang dilakukan sebelum waktunya masuk tidak sah, sedangkan sholat yang dilakukan setelah waktunya habis dianggap qadha dan berdosa jika tanpa uzur. Karena itu, mengetahui waktu sholat menjadi hal penting dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Bagi orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap tempat ke arahnya. Bagi yang jauh cukup menghadap ke arah Ka'bah berdasarkan perkiraan yang kuat. Yang kelima, mengetahui tata cara sholat. Mengetahui tata cara sholat berarti memahami rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Seseorang harus mengetahui perbuatan mana yang wajib, sunnah, dan yang membatalkan sholat agar sholat dilakukan sesuai tuntutan Rasulullah. Rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dilakukan dalam sholat. Rukun sholat meliputi niat, berdiri yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, salam, dan tertib. Dan untuk penjelasan yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah ibadah maliyah atau harta
yang dimiliki dimensi sosial dan ekonomi. Secara istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Objek zakat. Objek zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari kekurangan dan kesalahan dan membantu kaum fakir dan miskin agar dapat merayakan Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal. Apa zakat mal? Yaitu zakat atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan usaha dengan syarat tertentu, yaitu mencapai nisab atau batas minimal harta dan haul atau dimiliki selama 1 tahun hijriah, kecuali pada jenis harta tertentu. Zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat uang dan penghasilan, zakat hasil pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat penghasilan profesi. Penjelasan yang keempat yaitu puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan diri, sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum puasa yaitu wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan mampu melaksanakannya. Selain puasa wajib, terdapat pula puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram pada waktu-waktu tertentu. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa antara lain Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, serta niat. Orang yang memiliki uzur syar'i seperti sakit atau bepergian diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain atau membayar fidyah sesuai ketentuan. Hikmah puasa yaitu melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, menumbuhkan empati terhadap kaum miskin, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan ibadah yang berkaitan dengan perjalanan ke Baitullah di Mekah. Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu, sedangkan umroh hukumnya sunnah menurut sebagian besar ulama. Tata cara haji dan umroh. Tata cara haji meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Adapun umroh meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul tanpa wukuf di Arafah. Syarat sah haji dan umroh. Syarat sah haji dan umroh antara lain Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu atau istita'ah, baik secara fisik, finansial, maupun keamanan perjalanan. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu fikih ibadah merupakan pedoman penting bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah secara benar dan sah. Thaharah menjadi dasar kesucian ibadah, sholat sebagai tiang agama, zakat sebagai ibadah sosial ekonomi, puasa sebagai sarana pembinaan ketakwaan, serta haji dan umroh sebagai puncak ibadah spiritual dan fisik. Dengan memahami fikih ibadah secara komprehensif, diharapkan umat Islam mampu mengamalkan ajaran agama dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.